Lu Bu, pejuang legendaris. Lu Bu itu skillnya udah kayak dewa. Dia prajurit terkuat di masanya. Tepatnya seorang panglima perang terkenal selama periode 3 kerajaan di Tiongkok kuno, Three Kingdoms. Hampir nggak ada yang bisa nandingin Lu Bu. Setelah dia meninggal, dia jadi legenda, bahkan jadi icon game Dynasty Warrior, dan Total War Three Kingdoms. Lu Bu hidup 2000 tahun yang lalu, lahir pas 161 Masehi, di masa perang, pengkhianatan, dan perselisihan tanpa henti. Asalnya dari Qingyuan, yang sekarang adalah kota Paotou di Mongolia Dalam, China. Kalau soal masa mudanya, nggak ada yang diketahui sih, kecuali Lu Bu ini tuh tinggi, atletis, dan kemampuan fisiknya tuh luar biasa. Dia juga banget manah, menunggang kuda, dan dia juga bisa kuasain hampir semua senjata. Di medan perang, dia nggak tertandingi. Kudanya juga kuat banget. Dia punya kuda merah. Kudanya bisa lompat jarak jauh, dan kuat larinya bisa lebih dari 482 km per hari. Pas dia masih ABG aja, kemampuan bela dirinya udah mengesankan, sampai dia dilirik sama panglima perang. Kisah Lu Bu dimulai pas Ding Yuan, seorang panglima perang kecil, ngerekrut dia. Ding Yuan ngerasa bisa relate sama Lu Bu dalam banyak hal. Sama-sama lahir dari keluarga miskin, dikenal sebagai pejuang dan pemberani. Mereka nggak pernah mundur dari battle, gimana pun situasinya. Lu Bu sangat menghormati Ding Yuan, hampir kayak bapak kek sendiri. Pertempuran Lu Bu dimulai habis kematian Kaisar Ling. Ding Yuan mimpin pasukannya ke ibu kota. Nama kota itu Luoyang, kota indah yang dikelilingin tembok tempat Kaisar tinggal. Ding Yuan dipanggil buat bantu Jenderal He Jin buat ngebunuh faksi Qasim. Kayak udah aku ceritain sebelumnya di video aku yang Summary of Three Kingdoms, kisah 3 kerajaan itu, kalau pada saat ini yang memerintah dan berkuasa adalah para faksi Qasim yang melayani kekaisaran Ling, dan mereka dikenal sebagai Ten Eunuchs. Mereka adalah Qasim-Qasim yang korup. Jenderal He Jin ini sendiri adalah saudara dari permaisurinya Kaisar Ling. He Jin juga punya kuasa. Pas Kaisar meninggal, otomatis terjadi kekacauan karena semua orang saling berebut kekuasaan. Juga beberapa panglima perang itu saling berebut kekuasaan, mereka pengen nguasain seluruh Tiongkok kuno. He Jin dan faksi Qasim juga bentrok. Faksi Qasim ini tuh licik dan mereka pintar bikin taktik. Mereka jebak He Jin ke istana dan bunuh dia. Abis itu kota kacau balau. Sebelumnya, He Jin sempat panggil panglima perang Dong Zhuo buat bunuh faksi Qasim. Sayangnya Dong Zhuo belum sempat nyampe, tapi si He Jin udah kebunuh duluan. Dong Zhuo mau bunuh Ding Yuan dan nguasain pasukannya. Jadi dia pengen ngerekrut Lu Bu dan dia ngeracunin Lu Bu supaya mengkhianati Ding Yuan, sosok bapaknya sendiri. Jadi dia janjiin Lu Bu kalau misalnya Lu Bu mau bunuh Ding Yuan, Lu Bu bakalan diterima gabung sama dia. Bodohnya si Lu Bu ini hianatin Ding Yuan, dia bunuh Ding Yuan, dan kepalanya dipersembahin ke Dong Zhuo sebagai bentuk penghormatan. Dong Zhuo sangat terkesan, jadi dia tunjuk Lu Bu sebagai komandan. Dan pada saat itu Dong Zhuo juga sangat-sangat menyayangi Lu Bu. Dia kasih kepercayaan buat Lu Bu, dan bahkan dia ngangkat Lu Bu menjadi jenderal. Bahkan dia jadiin Lu Bu anak angkatnya. Habis nguasain Luoyang, Dong Zhuo nempatin seorang anak di atas tahta kaisar yang namanya Xian. Bonekanya Dong Zhuo nih cuma simbolis doang. Semua panglima perang pun khawatir sama kekuasaan Dong Zhuo yang semena-mena, dan mereka bikin koalisi buat ngelawan dia dan antek-anteknya. Dan pada tahun 190, banyak panglima perang ngebentuk aliansi yang dipimpin sama Yuan Shao, salah satu panglima perang yang kuat saat itu. Lu Bu pun banyak ngelewatin pertempuran ngelawan pasukan Yuan Shao buat ngebela Dong Zhuo dan jaga tuannya tetap aman. Tapi karena serangan yang bertubi-tubi, akhirnya Lu Bu dan pasukannya kewalahan sama aliansi panglima perang lainnya. Dong Zhuo mutusin buat evakuasi ibu kota Luoyang, tempat mereka tinggal. Luoyang kemudian dibakar. Dong Zhuo dan Lu Bu mundur ke barat dan ibu kota pun pindah ke Chang'an. Nah, pada saat itu para panglima perang tuh nggak ngikutin Dong Zhuo, dan perang pun bubar.
Tong Cho ini nggak banget, dia barbar, semena-mena, jahat, kasar, tapi juga pengecut. Dia parno, takut banget kebunuh, jadi dia tugasin Lu Bu buat jadi pengawal pribadinya supaya dia tetap aman. Sayangnya, sayang banget Dong Cho ini nggak respect sama Lu Bu. Seorang pejuang hebat, nggak pantas diperlakuin kayak gitu. Jadi suatu hari Dong Cho ini pernah marah besar dan dia ngelempar pisau ke arah anak angkatnya. Untungnya refleksnya si Lu Bu ini tuh cepat, dia tuh sigap banget, gesit langsung menghindar. Coba kalau dia nggak gesit kayak gitu, pasti dia udah mati. Nah kan marahnya Dong Cho udah kelar, tapi hal ini berbekas di hati Lu Bu. Dia tersinggung dan dia nyimpen dendam. Di sini ada beberapa versi nih. Di versi yang pertama, dia nyamperin Wang Yun. Dia curhat, abis disemena-menain sama Dong Cho dan minta saran buat balas dendam. Tapi malah dikomporin, suruh bunuh Dong Cho. Lu Bu bilang, Gila lu Ndro, biar gimana itu kan bokap gua. Kalau emang bapak lu, kenapa dia nyantai aja mau bunuh lu? Lagian nama lu itu lu, bukan Dong. Gak ada hubungan darahnya. Iya sih. Udah lah, kalian juga gak ada chemistry-nya. Lu Bu kepikiran sama kata-kata itu terus dan balik-balik dia langsung nebas kepalanya Dong Cho. Nah, kalau versi yang fiksinya, dia jatuh cinta sama salah satu wanita tercantik di Tiongkok kuno. Gadis yang wayu wepol ini dikirim sama bapak angkatnya buat adu domba Dong Cho dan Lu Bu. Cewek cakep ini dikasihin ke Dong Cho sebagai selir, tapi Lu Bu juga jalanin hubungan sama dia. Namanya Tiao Chan. Hal ini bikin cinta segitiga. Woylah, jadi nanemin kebencian, kecemburuan, dan pengkhianatan. Suatu malam, Lu Bu nyelinap nemuin Tiao Chan. Tiao Chan kayak putus asa gitu, pura-pura mau bunuh diri. Dia kasih tahu Lu Bu kalau dia malu sama dirinya sendiri karena abis dia papain sama tuan mereka. Lu Bu ngamuk. Dan inilah yang bikin dia bunuh Dong Cho. Tergantung sama versinya sih, cerita Tiao Chan ini tuh bisa beda-beda. Beberapa nyeritain kalau dia dibunuh sama pengikut setianya Dong Cho. Ada juga yang nyeritain kalau dia berpetualang sama Lu Bu setelah Dong Cho dibunuh. Tapi ada juga yang nyeritain kalau Tiao Chan ditangkap di Battle of Shapi. Habis itu, Cao Cao kirim dia sebagai hadiah buat Guan Yu. Karena mau rekrut Guan Yu. Tapi Guan Yu gak percaya sama Tiao Chan karena cewek ini tuh penuh tipu muslihat. Jadi Guan Yu bunuh Tiao Chan. Di kisah lain, Liu Bei, Guan Yu, dan Chang Fei semuanya pengen nikahin Tiao Chan. Mereka jadi berantem dan Guan Yu bunuh dia supaya mereka gak berantem lagi. Oke, itu fiksinya tadi. Sekarang sejarahnya. Suatu pagi, Lu Bu ketemuin tuannya di gerbang sama sekelompok pria yang dipimpin sama Li Su. Abis itu, Li Su nusuk Dong Cho. Dia minta tolong anak angkatnya buat selamatin dia. Tapi Lu Bu malah bunuh dia juga. Mayat Dong Cho dibiarin di jalanan tetap terbakar selama berhari-hari karena perutnya penuh lemak. Dibuat juga perintah kalau siapapun yang coba mindahin sisa-sisa Dong Cho bakal dihukum mati. Sayangnya meskipun Dong Cho udah mati, pengaruhnya tetap bertahan. Para pengikutnya bersatu dan nyerang pasukan Lu Bu di Chang'an dengan Guo Si sebagai jenderalnya. Guo Si dan Lu Bu bertarung dalam duel 1 lawan 1. Tapi ya, Guo Si cepat dikalahin. Anak buahnya berhasil nyelamatin jenderal mereka. Lu Bu nggak bisa ngalahin mereka semua, jadi dia nggak punya pilihan lain selain ninggalin Chang'an dan kabur. Dia ikat kepala Dong Cho ke kuda merahnya. Dia keliling seluruh China sama beberapa ratus penunggang kuda lainnya buat nyari tempat buat menetap. Karena kekuatan, kecepatan, dan keterampilan Lu Bu yang luar biasa, dia dijuluki Jenderal Terbang. Dia akhirnya netap di Tiongkok Utara dan berteman sama Yuan Shao, seorang panglima perang yang menduduki wilayah utara. Lu Bu langsung bantuin Yuan nyerang salah satu musuhnya dan langsung ngebantai semua pasukan elitnya. Kuat banget kan si Lu Bu? Tapi sayangnya dia makin lama makin sombong, berubah jadi gede kepalanya. Pelan-pelan dia berubah mirip sama sifat yang dulu dia benci, sifat tuan lamanya, Dong Cho. Lu Bu arogan banget sama sekutu barunya, Yuan Shao. Yuan yang kesel gak punya pilihan lain selain bunuh Lu Bu, karena dia dianggap ancaman bagi tanah dan rakyatnya. Dia kemudian bikin rencana buat bunuh Lu Bu. Yuan Shao suruh 30 orang terbaiknya ngawal Lu Bu. Dan pada suatu malam pas Lu Bu lagi tidur, salah satu dari 30 orang itu nyelinap dan nusuk nikam Lu Bu. Tapi sebenarnya Lu Bu nggak pernah ada di situ.
Dia udah pergi malam sebelumnya dan dia perintahin salah satu anak buahnya buat gantiin dia. Canggih. Kayaknya trik Lu Bu ini saking legendnya masih dipakai di cerita-cerita perang zaman now gak sih? Jadi sekali lagi prajurit hebat ini gak punya tempat tinggal dan dia berkelana lagi. Dia kemudian gabung sama Chang Yang yang tinggal di utara. Yuan Shao ngirim orang buat bunuh Lu Bu pas dia tahu kalau Lu Bu masih hidup. Lu Bu sekarang punya musuh di seluruh Tiongkok kuno, ya terutama karena dia bunuh tuan lamanya, Tongzhou. Li Cui, seorang panglima perang yang ngelayanin Tongzhou, coba nyuap Chang Yang buat ngebunuh Lu Bu, buat balas dendam atas kematian Tongzhou. Pas Lu Bu denger ini, dia yakinin Chang Yang buat nerima dia supaya Lu Bu bisa bikin Chang Yang sekuat Li Cui. Habis itu Chang Yang bohong ke Li Cui. Dia bilang dia mau bunuh Lu Bu, tapi sebenarnya dia ngelindungin Lu Bu. Pada tahun 194, Lu Bu berhasil menguasain seluruh provinsi Yan dan jadi gubernurnya. Sebagian besar penguasa ke sisi Lu Bu sekarang karena mereka dengar betapa hebatnya dia di medan perang. Tapi beberapa provinsi itu masih setia sama Cao Cao, seorang panglima perang dan kanselir dari dinasti Han Timur. Gak lama setelah itu, pasukan Cao Cao dan pasukan Lu Bu terlibat dalam pertempuran di Puyang. Perang ini berlangsung selama lebih dari 100 hari. Masing-masing pasukan sama kuatnya, jadi mereka nggak bisa saling ngalahin. Hal ini bikin muncul sesuatu yang parah, kanibalisme, buat bertahan hidup. Nah, selain perang, provinsi ini juga dilanda kekeringan, jadi mau nggak mau ya perang pun berakhir. Lu Bu kemudian mindahin markasnya ke Shanyang, lebih jauh ke arah timur, dan ini bikin Cao Cao bisa ngerebut kembali semua tanahnya di provinsi Yan. Habis itu, Lu Bu pergi ke provinsi Shu dan berlindung di bawah kekuasaan Liu Bei. Dia adalah seorang panglima perang yang disukain orang, dan Liu Bei ini sangat dihormati dan dikagumi sama Lu Bu. Tapi Liu Bei waspada banget sama Lu Bu karena reputasinya. Cuman kan dia pikir ya mendingan dijadiin teman daripada dijadiin musuh. Yuan Shu, musuh Tongzhou, nulis surat buat Lu Bu. Dia bilang kalau dia sangat-sangat bersyukur Lu Bu udah bunuh Tongzhou buat balesin dendamnya sekalian. Menurut dia itu bantuan pertama yang dikasih Lu Bu ke dia. Nah sekarang dia minta bantuan kedua nih. Dia kan gak pernah dengar Liu Bei sebelumnya. Tapi Liu Bei ini mulai perang sama dia. Dia bakalan sangat berterima kasih kalau Lu Bu mau bunuh Liu Bei buat dia. Dia bakalan kasih Lu Bu makanan, peralatan militer, dan bahkan bukain pintu gerbang kotanya buat Lu Bu. Lu Bu setuju lagi buat bantuin Yuan Shu nyerang Liu Bei. Lu Bu dan anak buahnya ngebantai semua pihak dari Liu Bei. Bahkan setelah dia menang, semua keluarganya Liu Bei juga ditawan sama dia. Dan dia juga membakar habis kotanya. Sekali lagi, Lu Bu mengkhianati orang yang udah ngelindungin dan nerima dia. Lu Bu kemudian ngambil tempat Liu Bei dan menyatakan dirinya sebagai gubernur dari Shu. Untungnya, Liu Bei masih hidup nih. Ceritanya di akhir-akhir tahun itu, tentara Liu Bei dan Yuan Shu ketemu. Mereka bakalan mulai perang. Lu Bu takut terjadi perang dan dia pakai busurnya buat cegah itu terjadi. Cukup pakai satu panah aja. Lu Bu ngusulin kalau misalnya dia bisa tepat manah kenain bagian bawah pedang, mereka harus tarik pasukannya. Tapi kalau panahnya meleset, mereka boleh perang. Liu Bei dan Yuan Shu setuju karena ya itu kayaknya ide konyol gitu. Karena apa? Pedangnya tergantung di gerbang camp. Sementara posisinya Lu Bu tuh jauh banget dari situ. Dia bahkan hampir nggak bisa ngelihat dengan jelas posisi pedangnya. Tapi kemudian dia ambil busurnya dan dia memanah. Panahnya pas tepat ngenain pedang bagian bawah, gak meleset. Semua prajurit yang ada di sana amazed. Mereka bilang kalau Lu Bu ini pasti diwarisi kekuatan surga. Bener aja keesokan harinya, kedua pasukan menarik diri, mereka gak jadi perang. Pertumpahan darah pun dihindari hanya karena satu anak panah. Cao Cao lagi siap-siap ngelawan Lu Bu. Pas Lu Bu dengar akan kedatangan Cao Cao, dia langsung mimpin pasukannya sendiri buat nyerang mereka. Tapi sayangnya pasukan dia dikalahin sama Cao Cao. Lu Bu pertama kali banget nih dalam hidupnya berpikir buat nyerah. Abis itu dia merintahin anak buahnya buat bunuh dia, tebas kepalanya dan kasihin ke Cao Cao supaya anak buahnya bisa selamat. Tapi prajuritnya nolak. Mereka mau tetap berjuang sama jenderal mereka sampai akhir. Lu Bu nggak punya pilihan lain selain ninggalin gerbang kota dan sendirian nyerah ke Cao Cao. Di situ dia posisinya udah diikat. Dia ngeluh ke Cao Cao kalau ikatan talinya terlalu kencang. Cao Cao pun jawab, harimau perlu diikat kencang.
Lu Bu minta maaf dan nawarin buat ngebantu Cao Cao. Panglima perang ini sempat tergoda janji Lu Bu buat ngelayanin dia. Tapi Liu Bei ingetin Cao Cao tentang track recordnya Lu Bu. Apa aja yang udah dilakuin ke tuan sebelumnya. Maka dari itu, Lu Bu dan sekutunya dieksekusi dengan cara digantung. Mayat mereka dipenggal dan kepalanya dikirim ke ibu kota Shu. Dengan itu, kehidupan Lu Bu berakhir. Dia akhirnya mati karena pengkhianatannya terus-menerus dan reputasinya yang buruk. Sayang banget kan, padahal tuh dia jago banget, opek banget gitu. Tapi ya karena dia maruk sama kekuasaan sih. Jadi, apa moral dari cerita ini yang kamu dapat? Well, itu dia cerita tentang Lu Bu. Seperti yang udah janjiin, aku ngebahas satu-satu karakter yang ada di Three Kingdoms. Tapi nggak bisa cepet sih karena ya aku campur-campur sama yang lain juga, aku ngebahas hal-hal lain juga. So, please be patient. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Kalau